Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara teks, yang terbayang dalam benak kalian apa? Tulisan ya. Apakah semua teks itu adalah tulisan? Umumnya yang kalian ketahui mungkin tulisan ya, karena ketika mendengar kata teks pasti kalian beranggapan bahwa teks itu selalu tulisan. Padahal sebetulnya teks itu tidak selalu tulisan. Ada teks tertulis, ada juga teks yang lisan. Ketika kalian mendengarkan podcast gitu ya, itu kan sebetulnya juga teks tapi dalam bentuk lisan. Atau kalian nonton gitu ya, itu juga teks tapi bentuknya lisan. Jadi kita buka wacana sama-sama bahwa yang namanya teks itu tidak hanya terbatas pada tulisan atau lisan. Tulisan saja tapi ada juga yang lisan gitu ya maksudnya. Kita mereview ketika dalam pembahasan sebuah teks, termasuk hari ini kita akan membahas teksnya laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan LHO. Sebulan kemarin kita sudah membahas teks puisi ya, masih ingat ya, kita sudah kupas tuntas tentang puisi. Sekarang kita maju ke teks yang kedua, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, dalam sebuah teks itu pasti yang dibahasnya itu pertama itu adalah konsep teksnya itu teks apa jenisnya. Nah, konsep ini bisa tentang definisinya, pengertiannya, kemudian ciri-cirinya gitu ya. Nah, pokoknya tentang apa itu, untuk menjawab pertanyaan what. Apa itu teksnya, kemudian ciri-cirinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dalam mempelajari teks. Terus kemudian yang kedua, pasti yang akan digali itu adalah struktur teksnya. Struktur teksnya. Terus yang ketiga, itu pasti yang akan dibahas itu adalah unsur kebahasaannya. Jadi apapun teksnya pasti akan berbicara tiga hal ini. Yang ujung-ujungnya akhirnya kalian itu akan diminta membuat, menulis sebuah teks. Nah, di sini sesuai dengan pembahasan teks hasil observasi, nanti pun kalian akan diminta untuk menulis sebuah teks LHO atau laporan hasil observasi. Begitu gambarannya. Nah, ini sayang tidak bisa dibuka. Sebetulnya di perpustakaan sudah ada bukunya. Kalian nanti akan diberikan kesempatan untuk meminjam bukunya. Tapi secara file BSE-nya kalian sudah ada kan di grup ya, sudah Ibu bagikan. Sudah bisa dibuka bukunya? Sudah bisa dibuka belum bukunya? Ini kenapa ya nggak bisa tampil? Nah, ketika berbicara, pernah dengar observasi kan? Pernah dengar belum teks observasi? Mungkin di SMP juga pernah membahas ya teks observasi. Apa sih teks observasi ini? Teks yang menganalisis sebuah objek, itu menurut Zalfa. Menurut yang lain? Teks yang menjelaskan sesuatu benda atau objek atau binatang atau makhluk hidup secara objektif. Iya, teks yang menjelaskan suatu objek. Objeknya bisa binatang, bisa apapun juga, itu teks observasi. Terus kalian pernah dengar teks deskripsi? Pernah? Apakah sama teks deskripsi dengan teks observasi? Sama tidak? Beda. Apa bedanya? Ibu ingin tahu pendapatmu. Subjektif. Yang ini deskripsi berdasarkan fakta. Kalau yang observasi berdasarkan ada subjektivitas. Itu menurut Rana. Oke.
Menurut yang lain, ada lagi pendapat lain tentang observasi dengan deskripsi bedanya? Atau ada yang berpendapat ini sama? Kalau ibu buat 2 buah lingkaran, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ini nomor 1, nomor 2. Mana yang posisinya ada di nomor 1 dan mana yang posisinya ada nomor 2? Ibu berikan clue, observasi dan deskripsi ada di lingkaran ini. Tapi yang posisinya di lingkaran besar itu observasi atau deskripsi? Nah, gimana? Lupa namanya, belum hafal. Nabila ya? Siapa namamu? Nazwa ya? Oke, Nazwa. Menurut Nazwa yang mana deskripsi? Nomor 1 ini deskripsi menurut Nazwa. Alasannya apa? Mendeskripsikan dulu baru menjelaskan hasil observasi. Mendeskripsikan dulu baru menjelaskan hasil observasi. Itu menurut Najwa. Satu lagi pendapat dari, kalau Nur Cahya gimana pendapatnya? Yang deskripsi di nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 juga sama pendapatnya. Ada yang beda pendapat? Ya, pendapatnya akan kita buktikan dengan kita melihat teks. Lihat teks pertama yang berjudul Belalang Anggrek. Belalang Anggrek. Kalian pakai bukunya yang itu ya, buku yang biru ya? Oke. Buku biru itu tentang wayang lah. Oke, tentang wayang. Nah, wayang. Sok dibaca dulu. Siapa yang mau duluan baca? Muzafa dulu boleh, paragraf pertama. Wayang adalah sebuah pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Lembaga yang mengurus kebudayaan dari PBB pada Desember 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka terseolah berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur masterpiece of oral and indelible heritage of humanity. Oke. Itu satu paragraf ya. Oke, paragraf keduanya oleh, nggak ada bukunya. Yang ada bukunya lagi belakangnya siapa namamu? Nabila. Oke, Nabila silakan lanjut. Membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang ngotekan. Oke, lanjut olehmu. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang Purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang Pandalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas puding dan gapit. Ya, oke, lanjutkan oleh lupa tadi nama Nur ya. Wayang wong berasal dari berarti orang bersaudara serta pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di Bangka adalah wayang kulit. Wayang yang dikenal di Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan irama yang berbeda. Perkembangan wayang orang pun sangat beragam. Misalnya digunakan dalam ritual juga digunakan dalam ritual. Ya, berapa paragraf lagi? Sok lanjut. Lanjut satu paragraf lagi. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak.
atau sering juga disebut wayang golek karena seringnya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut baru pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan wayang golek. Wayang tersebut berbentuk seperti wayang kulit. Akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita pagi dan drama urban. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang kapak atau cepak, wayang pingpong, wayang pottery, wayang golek knot, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Ya, udah cukup. Lanjutkan Najwa terakhir. Dalam sastra di modern terdapat wayang lekat atau wayang plastik yang berwarna. Wayang lekat adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekan menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekskripsi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada yang modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain sarana pada pergelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski makin jarang, wayang masih tetap menjadi hiburan. Iya, oke. Kalian bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis dengan apa tadi judulnya tentang wayang ya, tentang wayang. Informasinya berarti objeknya tuh apa tuh? Ini kan contoh sebuah teks observasi ya. Jadi penulis menyajikan contoh sebuah teks observasi yang judulnya wayang. Itu berarti objek yang dibicarakannya itu tentang apa? Tentang wayang. Nah, lalu ketika pembahasan wayangnya itu bagaimana? Di awal kan dijelaskan wayang itu adalah apa gitu ya. Ada penjelasan umumnya. Ada penjelasan umum. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada deskripsinya. Deskripsinya itu bagaimana? Wayang itu terbuat dari apa gitu ya. Nah, ada deskripsinya. Ada penjenisannya tidak? Penjenisannya. Ada penjenisan apa aja? Penjenis. Iya betul. Ada penjenisan berdasarkan ciri-cirinya. Penjenisan itu kan berarti pengelompokan ya. Jadi wayang itu nggak cuma satu tapi ada juga wayang. Tadi teh wayang wong itu orang ya, wayang orang. Terus ada wayang golek, ada wayang kulit gitu kan ya. Terus diceritakan juga asal daerahnya dari mana. Lalu wayang kulit jenisnya apa aja, wayang golek juga jenisnya apa aja gitu ya. Jadi ini dibagi-bagi lagi gitu penjelasan. Nah, kira-kira kalau melihat penjelasan dari contoh sebuah teks observasi, berarti yang ada di lingkaran besar ini dengan lingkaran kecil ini adalah yang mana observasi, yang mana deskripsi. Mana yang sifatnya global, yang deskripsi atau yang observasi? Observasi atau deskripsi? Observasi kan tadi contohnya teks observasi ya. Berarti yang lebih global itu adalah teks observasi. Jadi
Yang ada di lingkaran besar itu adalah teks observasi. Yang ada di lingkaran kecil itu ini deskripsi. Karena deskripsi ini menjadi bagian dari sebuah teks observasi. Buktinya apa? Contohnya di situ. Dari awal ada prolog dulu, ada pengantar dulu tentang wayang itu definisinya apa, bla bla bla. Kemudian begitu dijelaskan atau dibagi-bagi jenis-jenis wayang dan diberikan penjelasan secara rinci. Gambarannya wayang golek seperti apa, wayang kulit seperti apa. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Mana yang lebih global itu adalah teks observasi. Yang lebih spesifik itu adalah teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah bagian dari sebuah teks observasi. Kalau dikatakan berbeda ya berbeda. Karena kalau observasi itu sifatnya lebih global, lebih general. Tapi kalau deskripsi itu lebih bercerita tentang ciri-ciri fisiknya. Objeknya bisa sama, wayang. Tapi ketika menjadi teks observasi, wayangnya itu jadi lebih global. Oh, wayang itu ada jenisnya, ada asal daerahnya, ada cara dibuatnya dari apa. Tapi kalau deskripsi diceritakan satu wayang golek itu ciri-cirinya seperti apa, detail gitu. Nah, itu deskripsi. Bisa dipahami sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung untuk membedakan deskripsi dan observasi? Oke, kalau jelas kita lanjut. Setelah kita memahami definisi dan cara-cara ciri-cirinya, kita akan menganalisis strukturnya. Kalau melihat dari sini, struktur teks observasi itu apa aja? Ada yang pernah tahu? Sudah baca mungkin di situ? Betul. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ibu suka menyingkatnya PU aja, pernyataan umum atau klasifikasi ya? Terus yang keduanya, ada deskripsi bagian. Terus yang ketiganya, ada deskripsi manfaat. Di pernyataan umum ini apa aja sih isinya? Tadi di awal ada penjelasan umumnya ya. Jadi pengantar. Ketika mau membuat sebuah teks observasi tidak to the point tapi ada pengantarnya dulu. Misalnya tadi temanya wayang. Wayang adalah bla 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 bla. Gitu kan? Ada penjelasannya. Berarti pernyataan umum ini disimpannya di mana? Di awal. Ini sebagai prolog atau pembuka ya. Betul, pendahuluan, pembuka, pengantar, prolog gitu ya. Ini di pernyataan umum. Ini biasanya adanya di awal. Kemudian deskripsi bagian. Ini maksudnya apa? Tadi betul tidak di teksnya itu ada dibagi-bagi. Ada wayang wong, ada wayang kulit, ada wayang golek dan sebagainya gitu. Nah, itu yang maksudnya deskripsi bagian. Yang dari situ dijelaskan lagi asal daerahnya dari mana. Nah, ini yang dimaksud perincian objek yang dibicarakan dalam sebuah teks. Dijelaskan secara rinci. Ini biasanya ada di tengah ya, di isinya. Kemudian terakhirnya deskripsi manfaatnya. Ada tidak tadi manfaat wayang? Ada di mana? Biasanya ini betul, sebagai media pendidikan dan lain-lain tadi ada. Itu biasanya di sini berupa manfaat dan menjadi sebuah simpulan ya. Yang namanya simpulan itu selalu di mana? Di akhir ya. Oke. Jadi dari teks wayang ini memuat semua strukturnya? Ada? Ada. Sampai sini bisa dipahami. Kenapa kalian harus paham ini?
Karena nanti kan kalian dituntut untuk menulis sebuah laporan observasi. Jadi kalian nanti bisa cari sebuah objek. Nanti ini ada di project ya, tugas project. Kalian cari sebuah objek, lalu kalian amati, kalian teliti, cari datanya secara kalian browsing dari berbagai sumber. Dari situ nanti kalian bisa susun menjadi sebuah laporan hasil observasi kalian. Nah, untuk menyusunnya ingat selalu di awal buat dulu pernyataan umumnya. Yang di sini kan biasanya tadi merupakan awal, berarti wayang itu adalah. Nah, kalau yang ada kata adalah berarti itu sebuah apa sih? Sebuah definisi kan? Nah, kita untuk menjelaskan sesuatu kan tidak to the point jenis-jenisnya secara detail, tapi apa sih yang mau dijelaskan, wayang itu apa gitu kan, agar persepsi orang yang membacanya, oh yang mau dijelaskan itu wayang yang seperti ini, biar jelas. Struktur teks sudah nih. Kemudian kita maju ke unsur kebahasaan. Jam berapa nih? Unsur kebahasaan. Unsur karena teks observasi ini sifatnya ilmiah, unsur-unsur kebahasaan yang ada, pertama biasanya ada penggunaan istilah. Kalian pernah dengar kata kajian, kata populer? Mungkin di SMP pernah. Ada kata kajian, ada kata populer. Kata kajian, ada yang masih ingat? Ada kata kajian, ada kata populer. Kata kajian ini kata-kata yang khas dalam bidang tertentu. Oh, yang ilmiah. Betul. Kalau temanya wayang biasanya ini dalam bidang apa nih? Bidang seni budaya ya. Kalau di buku yang baru ini yang Ibu share di sini tentang belalang anggrek, terus ada tentang tonggeret, ada tentang kunang-kunang. Nah, itu biasanya bidang apa? Biologi, ya, pengetahuan alam atau biologi. Nah, itu kan tentunya dalam misalnya di wayang itu ada istilah-istilah khas dalam bidang tertentu kan? Umum gitu. Ya, kalau ini mah kata-kata yang sudah umum. Kalau ini mah bidang tertentu, misalnya kalau bidang budaya itu biasanya ada apa? Bidang kebudayaan, kamu bisa menemukan nggak di situ di teks itu ada kata-kata yang menurut kalian motekar, betul, itu sebetulnya dari bahasa Sunda yang diserap ya. Terus ada apa lagi? Nah, ini bidangnya bidang budaya, seni budaya. Dalang misalnya gitu kan, itu dalang kan kata-kata khas, bukan yang umum biasa digunakan. Nah, kalau dalam bidang biologi mungkin dalam belalang dan sebagainya itu misalnya ada torak, ada abdomen, ada apa lagi, habitat gitu ya. Nah, itu kan kata-kata istilah yang ada di bidang tertentu ya. Seperti itu. Kalau umum yang memang sudah sering kita gunakan selama ini. Nah, dalam teks ilmiah atau laporan hasil observasi biasanya banyak sekali penggunaan istilah-istilah dalam bidang tertentu. Nanti mungkin ketika di dalam sebuah proyek kalian mungkin bisa berbeda-beda nih dari satu kelas yang ada ini. Ada yang ambil bidangnya itu bidang IPS, bidang sosial. Ada yang ambil bidang ekonomi, ada yang mau ambil juga bidang misalnya sains gitu ya, penelitian tentang limbah, tentang macam-macam gitu. Nah, itu kan pasti nanti istilah-istilah yang digunakan juga beda ya. Seperti itu. Ini untuk penggunaan istilah. Nah, Ibu akan meminta kalian di buku BSE, kita sepakati aja BSE yang yang Ibu bagikan ada ya. Ya, di situ atau mau dari buku ini juga boleh sih, sebetulnya sama aja karena isinya sama aja. Kalian cari 10 istilah kata kajian ya. Lalu nanti kalian cari maknanya di KBBI.
Jadi kalau di buku BSE itu ada teks tentang tonggeret, kunang-kunang, ada juga tentang belalang anggrek. Kalau di situ ada tentang wayang, terus ada tentang apa yang berikutnya? Tari topeng kalau nggak salah ya di situ. Nah, kalian cari 10 istilah yang termasuk dalam kata kajian, nanti dibuat tabel. Nah, ini tabel istilah. Tabel istilah, nanti nomor istilahnya apa aja, lalu maknanya yang kalian cari dari KBBI 1 sampai 10 kalian cari istilahnya. KBBI bisa kalian cari di mesin pencari Google ya, cari aja KBBI daring langsung keluar. Atau dari kementerian mah ada Thesaurus, atau kalian dari Play Store ada aplikasinya KBBI versi 5 yang terbaru ya. Itu ada. Jadi nanti cari maknanya. Itu ya, untuk bisa memahami atau menambah kosakata kalian dalam berbagai bidang. Paham ya tugasnya ya? Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Untuk unsur kebahasan berikutnya akan kita bahas di minggu depan ya, insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang konsep awal, tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, definisinya, ciri-cirinya. Kemudian juga sudah mempelajari struktur dari teks observasi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Untuk yang di rumah juga sama ya. Jadi kalian cari 10 istilah dari teks. Boleh dari buku BSE yang ibu bagikan filenya, atau dari buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan boleh. Pokoknya tentang teks observasi cari aja berbagai istilah dari berbagai bidang, buat tabel, lalu nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom ya, nanti ibu buatkan filenya. Itu aja dari ibu ya untuk kalian yang di rumah. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.